Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat pejuang UTBK SNBT tahun 2024 ini yang berada di seluruh Indonesia selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam mengikuti UTBK SNBT tahun 2024 ini. Nah, dan tentunya harapan saya sobat semua lulus dan diterima di program studi atau jurusan pada PTN yang sobat impikan. Kali ini berjumpa kembali dengan saya, Nyoman Arjana Arta. Pada video saya beberapa hari yang lalu, saya telah memberikan informasi terkait dengan fak passing grade penentu kelulusan SNBT tahun 2024, di mana fak tersebut telah dibantah oleh panitia SNPMB sebagaimana penjelasan saya pada video yang lalu. Namun kali ini saya memberikan informasi tentang pelaksanaan SNBT 2024 yang telah dijadwalkan oleh panitia SNPMB tahun 2024. Nah, melalui video ini saya tidak henti-hentinya mengingatkan sobat semua kembali bahwa pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2024 akan diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu atau melalui dua gelombang, yaitu gelombang 1 dan gelombang 2. Di mana gelombang 1 itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 April dan tanggal 2 sampai tanggal 7 Mei tahun 2024. Sedangkan untuk gelombang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai tanggal 20 Mei tahun 2024. Nah, berdasarkan jadwal tersebut maka terdapat jeda waktu 1 minggu antara gelombang 1 dan gelombang kedua. Nah, pada prinsipnya semua gelombang, baik gelombang 1 maupun gelombang kedua, sesungguhnya sama saja. Kedua gelombang yang tersedia tersebut tidak akan mempengaruhi seluruh aspek pendaftaran UTBK SNBT tahun 2024, termasuk skor yang akan sobat peroleh nantinya. Apapun hasilnya nanti, itu adalah hasil kerja keras dan perjuangan sobat semuanya. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa gelombang 1 dan gelombang 2 hanyalah perbedaan jadwal atau waktu pelaksanaan gelombang 1 dan gelombang 2 saja. Jadi gelombang 1 dan gelombang 2 itu tidak ada kriteria khusus yang dijadikan sebagai perbedaan. Oleh sebab itu, saya kembalikan kepada kesiapan sobat semuanya. Karena ketika mengikuti UTBK SNBT tahun 2024 ini tergantung dari tingkat kesiapan sobat semua. Baik secara mental maupun kemampuan menguasai materi dan mengerjakan soal-soal yang akan diujikan nantinya. Tentu saya meyakini bahwa sobat semua sebagian ada yang mendaftar di gelombang 1 dan sebagian yang lainnya mendaftar di gelombang kedua. Nah, bagaimana jika sobat yang mendaftar pada gelombang 1? Nah, jika sobat mendaftar pada gelombang 1, tentu sobat akan mengikuti UTBK SNBT terlebih dahulu. Artinya, sobat semua lebih dulu bertempur menghadapi soal-soal UTBK SNBT tahun 2024 sehingga lebih cepat plong, lebih cepat lega walaupun kita belum tahu hasilnya. Sementara peserta yang mendaftar pada gelombang 2 masih akan dihantui oleh rasa cemas karena belum mengikuti tes UTBK SNBT. Nah, ketika sobat mendaftar pada gelombang 1 maka sobat semua akan memiliki waktu yang lebih pendek atau lebih singkat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK SNBT tahun 2024 dibandingkan dengan sobat yang mendaftar pada gelombang kedua. Oleh karena itu, sobat yang mendaftar pada gelombang 1 harus mempersiapkan diri sedini mungkin. Sekali lagi, sobat semua harus mempersiapkan diri
sedini mungkin agar bisa lulus SNBT tahun 2024 dan jangan menunda-nunda waktu belajarnya atau membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak prinsip, ya, yang berfungsi untuk menunjang kesuksesan sobat semua pada UTBK SNBT tahun 2024 ini. Nah, selanjutnya, bagaimana jika sobat yang mendaftar pada gelombang kedua? Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa jadwal gelombang pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2024 ini telah ditetapkan oleh panitia SNPMB dan itu tidak bisa diganggu-gugat atau bahasa lainnya adalah sudah final. Nah, akan tetapi ya, bagi sobat yang mendaftar pada gelombang kedua, sudah jelas sobat semua memiliki persiapan lebih lama, ya. Ya, kalau kita hitung sekitar 1 minggu dibandingkan dengan peserta yang mendaftar pada gelombang 1. Nah, peserta yang mendaftar pada gelombang kedua biasanya memiliki kesempatan ya untuk memperoleh sedikit bisikan ya, bisikan dari peserta pada gelombang 1, baik terkait dengan materi ya yang diujikan maupun tipe soal yang telah dikerjakan, sehingga peserta yang mendaftar atau melaksanakan UTBK SNBT pada gelombang kedua sempat mempelajari lebih mendalam ya, lebih mendalam tentang soal-soal tersebut. Sekali lagi saya ingatkan, walaupun seperti yang telah saya sampaikan pada video saya sebelumnya, bahwa soal dibagi ke beberapa paket soal ya oleh panitia SNPMB tahun 2024 ya, dan dipastikan ya soal yang dikerjakan oleh peserta adalah berbeda-beda, baik antar peserta dalam satu sesi maupun peserta antar sesi, bahkan antar gelombang. Oleh karena itu, sebaiknya sobat semua memaksimalkan sisa waktu yang tersedia ya selama 1 minggu ya. Ini khusus untuk peserta menempuh UTBK SNBT pada gelombang 2. Ya, jadi sobat semua diharapkan dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar sobat semua sukses dalam melaksanakan UTBK SNBT tahun 2024. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan ini ya, memang sebaiknya sobat semua harus mampu menganalisis dan memprediksi kesiapan sobat semuanya. Ya, gelombang yang mana ya yang tepat bagi masing-masing sobat, apakah di gelombang 1 atau di gelombang kedua. Dan itu tergantung dari kesiapan sobat semuanya. Namun perlu saya ingatkan kembali bahwa percuma saja sobat menggunakan strategi yang baik hanya sekedar untuk memilih gelombang 1 atau gelombang kedua, tetapi tidak diimbangi dengan doa dan belajar secara cerdas untuk mempersiapkan diri ya dengan baik untuk menghadapi UTBK SNBT tahun 2024 ini. Nah, karena bagaimanapun juga ya, yang sobat hadapi nanti adalah soal-soal UTBK SNBT. Nah, maka dari itu saya sarankan dan sekaligus sebagai motivasi dari saya kepada sobat semua bahwa ada beberapa hal yang dapat sobat lakukan ya sebagai kunci sukses UTBK SNBT tahun 2024. Antara lain adalah yang pertama, sobat harus fokus mempelajari materi ya sesuai dengan jenis kemampuan yang akan diujikan dan terus berlatih mengerjakan soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Dan jika soal-soal tahun sebelumnya sudah sobat kuasai semua ya, maka sobat semua ya dapat melanjutkan untuk menyelesaikan soal-soal pengayaan yang level atau tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada soal-soal yang kesulitannya hanya standar-standar saja.
Kemudian, hal yang kedua yang dapat sobat lakukan adalah belajar kelompok. Tujuannya adalah agar sobat semua bisa berkolaborasi. Berkolaborasi ini tujuannya tidak lain adalah untuk saling bertukar pikiran dalam memahami materi dan membahas soal-soal UTBK secara konstruktif. Jika sekiranya ada materi atau soal yang belum dipahami oleh salah satu sobat semuanya. Nah, kemudian hal yang ketiga yang dapat sobat lakukan adalah ya, sobat semua bila perlu mengikuti bimbingan belajar untuk membahas materi mana yang belum sobat pahami, ya, dan soal yang mana yang belum sobat bisa menyelesaikannya. Silakan nanti didiskusikan dengan tentor atau tutor pada bimbingan sobat semua. Dan hal yang terakhir yang dapat sobat lakukan adalah diharapkan sobat semua sesering mungkin mengikuti tryout UTBK SNBT dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman sobat semua terhadap materi dan juga untuk mengukur kecepatan sobat semua dalam menyelesaikan soal-soal pada tryout UTBK SNBT tersebut. Karena hasil tryout ini ya juga dapat dijadikan acuan oleh sobat semua untuk memotivasi dan menggerakkan jiwa sobat semua menuju ke arah yang lebih baik. Jadi, kesimpulan dari informasi ini adalah bahwa yang menentukan lulus atau tidaknya sobat semua pada UTBK SNBT tahun 2024 ini adalah kesiapan mental dan kesiapan kemampuan menyelesaikan soal dengan benar dalam waktu yang telah ditentukan. Dan sekali lagi, bukan dari gelombang pelaksanaan UTBK SNBT yang diselenggarakan. Nah, itu adalah pegangan sobat semua. Intinya adalah sobat semua harus memiliki motivasi, ya, menggerakkan jiwa sobat semua, ya, untuk meraih kesuksesan dalam UTBK SNBT tahun 2024 ini. Demikian informasi dan saran yang mungkin dapat saya sampaikan ya kepada sobat semua. Saya berdoa agar sobat semua sukses ya dalam mengikuti UTBK SNBT tahun 2024 ini. Sukses selalu. Terima kasih.